Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Salam sehat. Kita sekarang berada di sebuah gardu yang disebut dengan gardu portal. Gardu portal ini terdiri dari JTM, jaringan tegangan menengah, ya, kemudian masuk ke FCO, ya, FCO dengan arrestor, ya, kemudian keluaran FCO itu langsung masuk ke trafo. Jadi ada transformator 20 kV ke 220380, kemudian masuk ke PHBTR, panel hubung bagi untuk tegangan rendah. Nah, gardu portal ini semua komponen berada pada topangan dua tiang, ya, dua tiang penyangga penopang. Karena apa? Karena batasan dari gardu portal adalah 315 kVA. Ada juga gardu portal yang menggunakan 630 kVA, tapi dia memiliki tiang 4 karena semua komponennya memiliki ukuran dan bobot yang lebih besar. Nah, kemudian bagaimana membangun gardu portal ini, membangun dan memasang gardu portal ini? Pertama, kalau kita ingin membangun dan memasang gardu portal, yaitu menerima SPK dulu, ya, SPK, kemudian memahami SPK-nya, kemudian kita memahami SOP-nya, SOP pemasangan gardu portal, kemudian ada gambar-gambar baik single line diagram ataupun wiring diagram, ya, kemudian kita lakukan survei tempat, apakah survei tempat itu cocok untuk dibangun gardu portal. Kalau sudah sesuai, ya, dengan SPK tentunya, dengan instruksi kerja tentunya, maka di situ diberikan penandaan akan dipasang tiang penyangga. Maka yang kita lihat adalah tiang penyangganya ditanam, ya, di mana panjang tiang penyangga ini yang ditanam adalah 1/6-nya. Tiang penyangga ada yang menggunakan tiang setinggi 12 meter, ada yang 14 meter, ya, dengan ditanam 1/6-nya. Jadi tanah dibor, digali, kemudian dipasang tiangnya yang sesuai, ya, kemudian tiang, kalau dia gardu portal 2 tiang, ada lagi gardu cantol hanya 1 tiang, kemudian dari tiang ini dipasang palang-palang, ya, yang fungsinya untuk penyangga, tempat kedudukan dari baik itu trafo, ya, ataupun FCO, ataupun arrestor, ataupun PHBTR, ya, kita pasang di atas palang penyangganya. Nah, kemudian di trafo itu ada penyangga, ya, yang dibuatkan tempat untuk yang dipagari, itu adalah untuk orang bekerja, untuk melakukan perawatan terhadap trafo, ya, karena trafo memiliki ketinggian tertentu, jadi harus ada tempat untuk orang beraktivitas untuk melakukan pemeliharaan maupun pada saat pemasangan. Nah, di sini kita lihat ada kabel, ya, jaringan tegangan menengah, ya, yang kita peroleh dari SKTM, saluran kabel
tegangan menengah yang ditanam sedalam 80 sampai dengan 150 cm. Nah, kabel ini terhubung kemana? Kabel ini terhubung ke gardu hubung. Gardu hubung, atau dia bisa langsung juga dari gardu induk yang sekundernya 20 kV. Kemudian ini naik ke atas, ya, disambungkan ke SUTM, saluran udara tegangan menengah. Ya. Ada 3 hantaran, ya, menggunakan kabel yang disebut dengan A3C yang terbuat dari aluminium. Ya. Kemudian dihubungkan ke tiang berikutnya, ya, dalam satu tiang ke tiang yang lain disebut dengan gawang. Gawang ini ukurannya bisa 40 meter sampai dengan 60 meter. Ya. Nah, kemudian di atas tiang itu dipasang palang untuk tempat isolator. Isolator fungsinya adalah untuk menahan arus yang laju, arus yang mengalir pada kabel, agar supaya arus itu tidak terjadi tembus tegangan, tidak short terhadap tiang, maka dia harus dipasang dengan isolator. Isolatornya di sini ada 2 macam. Isolator tarik, ya, isolator tarik, tension, ya, dengan posisi tension. Kemudian isolator tumpu, ya, disebut dengan suspension. Ya. Tension itu biasanya dipasang pada ujung-ujung tiang atau ujung yang terakhir, dead end tower, ya, dipasang. Nah, kemudian kalau ini sudah dihubungkan, kemudian trafo sudah dihubungkan dengan urutan ada FCO, ya, kemudian masuk ke trafo. Fungsi FCO adalah untuk sebagai proteksi arus hubung singkat, ya, terhadap trafo. Jadi FCO dia bisa dioperasikan dari bawah menggunakan stick. Kita menggunakan stick untuk meng-on-kan, ya, jadi pakai stick di-on-kan atau di-off-kan, tinggal dikait pakai stick, kaitan yang ada itu ditarik maka dia menjadi lepas. Itu FCO. Kemudian di sebelahnya FCO itu ada arrestor, lightning arrestor. Fungsi lightning arrestor adalah untuk proteksi tegangan yang diakibatkan oleh petir, ya, surja petir. Arrestor fungsinya untuk memotong tegangan petir yang ada agar supaya tegangan itu bisa disalurkan ke bumi. Dan bagian dari arrestor, bagian keluarannya arrestor itu dihubungkan ke grounding. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada kabel grounding yang memang sedang proses untuk dipasang. Ya. Ini kabel grounding merupakan keluaran dari arrestor dihubungkan ke grounding, ya. Tapi ini namanya proses memasang, membangun dan memasang. Jadi groundingnya belum dipasang. Harusnya grounding itu harus sudah terlebih dahulu dipasang. Ini belum ada grounding, kelihatan. Nah, itu kemudian keluaran dari trafo tegangan rendah, ya, itu masuk ke PHBTR. Ini ada PHBTR. PHBTR isinya adalah, ya, main switch atau home suckler, ya, kemudian ada fuse, ya, hand-half fuse yang dipakai untuk mengamankan cabang. Jadi ini masuk dari trafo, masuk, kemudian
keluarnya masuk ke meter, kemudian dikeluarkan lagi menuju ke SUTR. SUTR adalah saluran udara tegangan rendah. Ini SUTR. SUTR menggunakan kabel yang disebut dengan kabel LVTC, ya, low voltage twist cable, ya. Dia isinya ada 4 kabel. Ini yang rendah ini isinya ada 4. Ini kabelnya untuk R, ya, untuk S dan untuk T. RST dan untuk N, ya. Nah, N itu berbeda penampangnya dari RST. N lebih kecil untuk SUTR ini. N lebih kecil. Jadi kalau misalnya di sini dipasang untuk RST yang 75 mm persegi, maka untuk N-nya adalah 50. Tapi kalau yang dipasang adalah 60 mm persegi, maka untuk N-nya adalah 35 mm persegi. Nah, ini salurkan menuju ke pelanggan, ke rumah-rumah pelanggan. Nah, ini disebut dengan SUTR, saluran udara tegangan rendah. Nah, kemudian yang ke pelanggan ini bisa dimatikan kalau terjadi pemeliharaan. Dimatikannya dengan cara mematikan, melepas satu persatu sikring, ya, dilepas satu persatu, dimatikan, karena setiap sikring ini itu arahnya ke pelanggan, ya, ke arah jurusan, ya, arah jurusan ke pelanggan. Dilepas satu persatu. Setelah ini dilepas semua, maka baru home saklarnya di off kan. Nah, di PHBTR ini dilengkapi dengan alat ukur. Ada voltmeter, ada ampere meter. Voltmeter batasan ukurnya 500 volt karena dia dipakai untuk 3 fasa dan 1 fas. 3 fas 380 dan 1 fas adalah 220. Kemudian di sini ada yang dihubungkan untuk netral, ya, hubungkan untuk netral dan untuk grounding. Oh, kalau ini untuk grounding, ini untuk netral. Nah, inilah PHBTR. Jadi semua bagian dari PHBTR seperti kita lihat ini dengan kabel warna kuning hijau itu harus dihubungkan ke grounding. Jadi dia harus nyambung ke grounding untuk menghindari terjadinya arus kejut listrik yang disebut dengan sentuhan tidak langsung. Jadi sesuai dengan standar PUIL bahwa semua bagian konduktif terbuka termasuk ini rumah panel ini, konduktif terbuka harus di groundingkan, harus dibumikan. Nah, ini yang kita lihat adalah memang PHBTR yang dalam proses pemasangan, ya, seperti ini. Demikian